Niki Syekh Abdul Qadir Jailani menyatakan bahwa sholat itu adalah penghambaan, pengabdian yang dicipta untuk Sang Pencipta. Berarti tegawe isi itu untuk menghambakan diri, untuk mengabdikan diri kepada Allah Sang Pencipta. Yang dibahas di situ adalah sholat. Jadi bagi Syekh Abdul Qadir Jailani, sholat yang paling utama itu adalah sholat yang menyatukan antara zahir dengan batin. Jadi tuwik sampun terbahas telu rukun pokok daripada sholat. Sambil nanti rukun pertama rukun qauli, terus kedua rukun fi'li, seketelu rukun qalbi. Rukun qauli yaitu dengan membaca bacaan-bacaan yang wajib dan doa-doa di dalam sholat. Misalkan Allahu Akbar juga kan wajib. Terus suratul Fatihah wajib. Terus duduk di antara dua sujud, di situ kita berdoa. Ini yang disebut dengan rukun qauli. Nah, yang kedua adalah rukun fi'li, yakni ada gerakan. Begitu kita bilang Allahu Akbar berarti kita takbiratul ihram. Terus setelah kita ruku, kita berdiri lagi, kita sujud. Niki yang disebut dengan rukun fi'li. Lalu ada yang disebut dengan rukun qalbi, yaitu niat. Nah, sebetulnya lebih jauh lagi Syekh Abdul Qadir Jailani sebetulnya itu sholat itu sebetulnya adalah hubungan antara makhluk dengan khaliq. Tapi hubungan itu akan terjadi di dalam qalbu. Maka disitulah pentingnya rukun qalbi ini maka diniatkan. Nah, puncaknya adalah di kalimat lillahi ta'ala. Nah, ini rukun qalbi. Jadi saya gawe nafiaran sholat nika lamun di arah niatnya di arah kena sembahyang, ataupun arah niat beke arah ucapan lagu di arah pegawaian gerakan, maka tidak dikatakan sholat. Atau arah ucapan lagu di arah gerakan beke arah niat, maka tidak dikatakan sholat. Nah, ini kita. Nah, jadi sholat yang paling tinggi derajatnya itu adalah sholat yang memadukan antara sholat syariat dengan sholat batin. Nah, ini istilah Syekh Abdul Qadir Jailani. Lagu lamun maknai secara biasa, maka perpaduan antara zahirnya manusia dengan batinnya manusia. Nah, ini contoh nika. Di dalam sholat nika mata ning kanggo andang lembe, hanya fokus. Terus membaukan telinga supaya dia tidak lagi fokus untuk mendengarkan yang lain, tapi dia menyimak apa yang kita baca di dalam sholat itu. Terus iman tentang kanggo tekan-tekan sak lain. Nah, terus malik nabi itu lisan tentang kanggo berucap sak endi-endi. Nain tentang kanggo melangkah. Nah, maka sebetulnya zahir niki dia mengikuti apa yang sudah diniatkan di dalam qalbu. Apa? Yaitu menghadap hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau qalbu ini sudah usul nyampe kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sebetulnya indra niki itu mengikuti itu. Nah, niki sendeman tojok niki jawab terbahas balik. Jadi yang dimaksud dengan
ibadah zahir dan ibadah batin oleh Syekh Abdul Qadir Jailani adalah, yaitu ada yang beliau istilahkan dengan sholat syariah dan ada yang beliau istilahkan dengan sholat batin. Nah, ada dalil-dalil yang mengatakan bahwa hafizu ala sholawati wa sholatil wusta. Nah, jagalah semua sholat kalian dan sholat pertengahan. Nah, niki di dalam surat Al-Baqarah niki gitu. Nah, niki para ulama itu berbeda pendapat menafsirkan tentang sholatul wusta. Ada yang mengatakan sholatul wusta itu adalah sholat asar. Nah, gitu. Ada juga yang mengatakan sholatul wusta itu adalah sholat zuhur karena dia berada di pertengahan waktu. Nah, niki. Tapi Syekh Abdul Qadir Jailani di situ yang sholatul wusta nika adalah sholatnya kolbu. Dipertegas lagi dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa tidak dikatakan sholat kalau tidak menghadirkan kolbu. La sholata illa bi khuduril qalbi. Tidak dikatakan sholat kalau tidak menghadirkan kolbu. Yang mana yang disebut dengan menghadirkan kolbu di situ? An-niyah. Nah, niki. Ya, berarti kan Nabi juga saya tegawe harus didasarkan kepada niat. Tujuan daripada sholat ibadah kita selaku pegawaian kita itu adalah bergantung kepada niat. Berarti nilai yang akan kita dapatkan itu bergantung kepada niat kita. Nah, ini kita. Nah, la sholata illa bi khuduril qalbi. Nah, maka kalau sholat syariat niki dia punya keterbatasan waktu kan. Subuh sendekman tiwu jelu. Terus jumlah 2 rakaat. Kalau zuhur itu di siang hari, asar. Nah, itu dia dibatasi oleh jumlah dan waktu. Nah, niki sholat syariat menurut Syekh Abdul Qadir Jailani. Tapi yang disebut dengan sholat batin itu adalah dia tidak dibatasi oleh waktu. Jadi senantiasa wusul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dia kolbunya itu senantiasa hadir memuji mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki seteparan aran sembahyang batin. Dia daim, dia selama-lamanya niki. Salamnya berakhirnya sholat batin ini adalah pada saat sudah meninggal. Jadi sholat batin ini tanpa suara, tanpa huruf, tanpa gerak. Apa itu? Mengingat dan menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki. Jadi kalau yang syariatnya rukunnya telu. Tapi kalau yang batin itu dia tidak putus-putus. Salamnya kita berhenti itu adalah pada saat kita sudah meninggal. Tapi pun nanti begitu kita dibangkitkan di situ, kita pun akan selalu. Yang potang tu beketuan Nabi gawe si Nabi Musa mangkin, Nabi gawe si Nabi Adam mangkin di dalam kubur, dia sholat. Dia menyambung lagi ibadahnya selama dia di dunia. Inilah yang disebut dengan sholat daiman abadah kan selama-lamanya. Itu daim dan kekal. Itu. Jadi maka secara harfiah kita memahami bahwa yang disebut dengan sholat batin itu adalah wusul ilallah azza wa jalla. Tersambung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui apa? Melalui zikrullah. Melalui kita di qalbu kita senantiasa ingat menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebabnya kalau ahlul haqiqah
sekejap saja dia tidak ingat kepada Allah, dia tidak zikir kepada Allah, maka dia sudah merasa berdosa luar biasa. Nah itu niki, sehingga kan sholat batin niki adalah dia tidak pernah berhenti, dia terus, dia tidak pernah tidur kalbunya, dia tidak pernah lelah kalbunya. Niki. Nah mungkin kan kita di teman sampai level ojo nikah, itu kan. Tapi paling enggak di dalam kalbu kita sudah ada nama Allah yang kita zikirkan. Ya paling enggak selesai sembahyang zikir. Niki kan. Nah paling tidak lisan kita menyebut la ilaha illallah, kalbu kita di dalam hati menyebut Allah 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 Allah. Nah niki. Nah maka sholat itu apa sebetulnya? Sholat itu adalah penghambaan yang dilaksanakan untuk pencipta. Nah itu penghambaan yang dicipta untuk sang pencipta. Nah, ini kita harus tegesin. Adik salah paham Malik kena Allah sembah di. Niki Syekh Abdul Qadir Jilani menyatakan bahwa sholat itu adalah penghambaan, pengabdian yang dicipta untuk sang pencipta. Berarti tegawe isi itu untuk menghambakan diri, untuk mengabdikan diri kepada Allah sang pencipta. Niki. Tiang khawatir kan lawan salah paham kan? Kan bahwa saking isi merasa menukan lagu salah paham, ya sembahyang Allah sembah di. Nah, wi kan terdengar masih oleh niki kan? Nah niki orang yang salah paham tentang maksud dari ajaran tasawuf Syekh Abdul Qadir Jailani. Dia ulangi bahwa sholat itu adalah pengabdian, penghambaan yang dicipta untuk pencipta. Berarti dari makhluk untuk Allah, tapi sebetulnya adalah untuk kita. Wanda butuh sembahan. Lalu sebagai bukti itu yakini kita sudah menyandarkan hidup kita, hidup dan mati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sholat itu adalah bukti syukur kita, cara kita syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah niki lamun merujuk Malik ujuk hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat ditanya kembek yang sampai menintanya sembahyang wahai Rasulullah, maka Rasulullah menjawab, afala aku na'abadan syakura. Apakah ndek ke kanggo ndek ke bau jadi hamba yang bersyukur. Niki. Jadi harus tetu nampiaran. Emang lu entang terjebak jadi niki si firasat setania, ilham setania itu kan, terus khatir setania, baret bahasan apa badan api beke panas, onyak nih kan. Maka harus terketahui seisa menyembah beke seisa kesembah ini. Lalu jangan ketahui yang beda antara api beke panas, maka bahaya. Itu sebabnya Ibnu Arabi di dalam kitab Fathul Makkiyah di situ menegaskan beliau ada tasabbuh, ada tanzih, ada penyerupaan, tapi ada penegasan. Penegasan inilah yang membedakan antara yang menyembah dengan yang disembah. Apa itu? Itu tadi penghambaan, pengabdian yang dicipta untuk pencipta. Nika. Jadi lamun Allah sama menyembah dan Allah sawudu. Allah sembah dia berarti kan Allah sawudu. Allah seangkat imam. Berarti Allah itu dibebankan syariat atau yang disebut dengan mukallaf. Lo masa Allah itu beban bisa menu?
hanya satu yang dikerjakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu sebabnya Allah menyuruh kita untuk berselawat, untuk memberikan mendoakan keselamatan, pemuliaan kepada kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Allah sendiri juga dan para malaikat berselawat. Ini. Maka jelaslah sudah bahwa sholat itu adalah bentuk penghambaan, pengabdian oleh hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ ditekankan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, sholat syariat yang 5 waktu sehari semalam itu paling baiknya itu dilaksanakan dengan cara berjamaah. Nah, lagu di situ Syekh Abdul Qadir menekankan, maka yang boleh menjadi imam di dalam sholat yang berjamaah niki, sholat 5 waktu niki adalah imam yang di situ sudah tidak ada penyakit munafik, riya, takabur, sombong, baru dia sah jadi imam. Niki. Dari mana, bagaimana caranya penyakit munafik, riya, takabur, sombong ini akan hilang, tidak muncul pada seorang imam sholat 5 waktu sehari semalam niki? Dengan melazimkan ketaatan menjalankan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita menemukan ada imam yang masih kita rasakan unsur sifat riya, takabur, munafiknya, berarti syariatnya belum tuntas, syariatnya belum mantap. Niki. Karena nikah Syekh Abdul Qadir Jailani menekankan itu. Tidak ada tarekat, tidak ada hakikat, tidak ada ma'rifat tanpa syariat. Bahkan Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, orang yang taat di dalam syariat maka dia berada di dalam surga. Tapi kalau orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ma'rifat, maka tujuannya adalah taqarrub ilallah. Ini beda. Kalau orang taat di dalam syariat, maka tetap dia akan masuk surga. Ibadahnya orang ahlul ma'rifah, ahlul haqiqah, itu tujuannya adalah taqarrub ilallah Subhanahu wa ta'ala. Dia senantiasa dekat bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagu lamun wah dekat, rapat bagi Allah, maka apa yang dia dapat? Surga juga. Niki. Yang pun dende itu sembarangan ngerawas kena dia aja syariat doang. Orang Syekh Abdul Qadir Jailani bilang begitu kok. Dia aja berfikir doang, dia aja boyak pahala doang. Mun dia tahu ya apa isim niat kolbu, rukun kolbu neng orang itu. Jadi mulai makin hati-hatilah di dalam kita berbicara. Karena buruk pembicaraan kita, buruk perilaku kita, itu tandanya di dalam syariat juga kita masih kacau balau. Apalagi saya joksa lebih dalam malik, endek lebih kacau malik. Di syariat saja kita sudah kacau balau, apalagi ojo yang lebih tinggi malik. Niki. Maka kalau secara syariat kiblatnya yang 5 waktu sehari semalam nikah adalah Ka'bah. Tapi kalau sholat batin niki itu adalah Ka'bahnya itu adalah kolbu. Terus Nabi Aranda jamaahnya adalah
menyebut asma-asma Allah di dalam qalbu. Wah, itu kan. Maka masjidnya adalah kerinduan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Ka'bahnya adalah hadir kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia. Jadi senantiasa dihadirkan Allah di dalam kolbu. Itu sholat batin, zikir dia kolbunya. Sehingga besok lihat pembahasan kita tentang pensucian insan sempurna. Maka ada 11 zikir yang emang harus kita lazimkan di dalam kolbu kita. Zikir niki tanpa lapas, tanpa suara, tapi ada di dalam kolbu kita. Ini gitu. Jadi adik sandi salah paham tentang ajaran tasawuf Syekh Abdul Qadir Jailani, maka yang dimaksud dengan ibadah zahir dan ibadah batin adalah sholat 5 waktu yang dikerjakan secara syariat. Di kita. Nah, adapun sholat batin ini, ibadah batin ini adalah senantiasa usul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa mengenal batas waktu. Ini kita. Tanpa gerakan, tanpa huruf, tanpa suara, yaitu senantiasa Allah itu disebut, diingat di dalam qalbu kita. Nah, itu paling endek dia minta tinjot menukan atau kagum dengan sesuatu, sementara subhanallah. Paling endek itu sudah mencerminkan kita usul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki yang sebut satu nikah adalah ada saatnya kita berada di dalam hakikat diri, yaitu apa? Allah itu benar-benar hadir, benar-benar nyata begitu kita mendapatkan sesuatu. Tinjot innalillahi wa inna ilaihi raji'un misalnya. Atau apa orang serius kanak teri astagfirullahalazim, Allahu akbar. Itu sudah, kita sudah berada di dalam makom hakikat. Lagu itu yang tidak kita sadari. Kalau itu kita sadari, maka itu akan terus berlanjut. Maka terakhir yang ingin saya sampaikan dari pemahaman kita tentang kandungan ajaran tasawuf Syekh Abdul Qadir Jailani tentang ibadah zahir dan ibadah batin niki adalah, maka seharusnya di dalam sholat kita yang 5 waktu sehari semalam itu haruslah terpadu antara zahir kita dengan batin kita. Maka kita harus laksanakan 3 rukun dasar sholat itu, yaitu rukun qauli, rukun fi'li, dan rukun qalbi. Jadi tetap harus berwudu. Dende berwudu, mungkin nggak bisa Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, maka kalau toh di antara kita nanti suatu saat ada yang jadi imam oleh tahu-tahu tertentu, misalkan oleh musalla pom bensin maka usahakanlah di saat itu kita hilangkan unsur riya, unsur takabur, unsur munafik kita, bahwa laun ini kan belok engke ayat kan ada sak teparan kan, atau mun pihak-pihak agol atau ruku mbelo, sujud mbelo, padahal yang menulis balik biasanya konteng tas. Itu. Jadi diusahakan gitu. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita pemahaman, qalbu kita selalu mengingat dan menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita pun di dalam sholat waktu yang 5 waktu sehari semalam, subuh, dhuhur, asar, maghrib, isya niki terpadulah antara zahir dan batin kita, dan sholat kita pun usul kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.